karakter yang siap diproses, mudah dibentuk. Amin. Artinya teman-teman, karakter yang dewasa, nih ya, selain di dalam hidup kita memiliki karakter yang rendah hati, kita harus memiliki sikap yang dewasa untuk menghadapi masalah terjadi dan mengambil sebuah keputusan. Artinya, sikap orang dewasa itu siap dibentuk. Amin. Siap diproses. Masalah yang terjadi bukan karena Tuhan tidak menyayangi kalian kita, tapi masalah yang terjadi membuat kita, iman kita menjadi dewasa. Ingat, kalau nggak ada masalah, mending nggak ada di dunia. Saya bilangin aja, benar nggak? Lebih baik belajar. Amin. 1 Korintus 14 ayat 20. Saudara-saudara, jangan kamu menjadi anak-anak dalam pikiranmu. Memang dalam kejahatan hendaklah kamu menjadi kanak-kanak, tetapi dalam pemikiran hendaklah kamu orang dewasa. Artinya teman-teman, orang dewasa itu mengerti ada waktunya masalah yang datang. Kalau masalah yang datang, ketika ada masalah, misalnya ada orang berantem, dia tenang. Menyelesaikan gimana caranya? Dua pihak harus tenang. Kalau udah dua pihak ngomong, nah tepat waktunya selesai masalah. Amin. Itu sifat yang saya ajarkan. Yang pertama, pengertian karakter yang dewasa. Karakter yang dewasa adalah sikap hati dan cara berpikir yang matang secara rohani, emosional, dan moral. Ingat, semuanya dilengkapi. Karakter yang sikap dewasa yang pertama kita belajar secara rohani ada emosional yang bertahan, tidak pakai emosi. Moralnya yang tindakannya yang benar. Itulah. Amin. Orang dewasa tidak hanya bertumbuh dalam usia, tidak dalam usia teman-teman, tetapi juga dalam hikmat dan tanggung jawab dan kasih. Ingat, orang dewasa itu yang pertama juga punya hikmat, yang kedua tanggung jawab, yang ketiga kasihnya. Amin. Kedewasaan rohani berarti menjadi lebih serupa dengan Kristus setiap hari dengan perkataan dan tindakannya dan pengendalian dirinya. Amin. Penguasaan diri. Maksudnya di sini. Yang pertama perkataannya yang sesuai dengan firman Tuhan, tindakannya, yang ketiga penguasaan dirinya. Amin. Yang kedua, ciri-ciri karakter yang dewasa teman-teman. Kita mau belajar. Pertama adalah bertanggung jawab atas diri dan perbuatannya. Amin. Artinya kita akan orang lain tetapi kita belajar dari kesalahan. Galatia 6 ayat 4. Setiap orang yang memeriksakan dan pekerjaan sendiri, kita siap memeriksa pekerjaan kita. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mampu mengendalikan emosi. Kita harus mampu mengendalikan emosi. Tidak mudah tersinggung atau marah, tapi sabar dan bijak. Orang yang sabar menjadi seorang pahlawan. Ingat, kita itu pahlawannya Tuhan, jadi harus sabar dan bijak. Yang ketiga, tegas, tapi penuh dengan kasih. Nah, seringkali kita dilecehin, teman-teman. Karena kenapa? Karena kita kurang tegas. Kita harus tegas, berbicara, tapi penuh dengan kasih. Orang dewasa tahu kapan harus berbicara dan kapan harus diam. Jadi kita tahu kapan berbicara, kapan diam. Amin. Yang keempat ada mau belajar dan menerima nasihat. Tidak merasa paling benar, tetapi terbuka untuk dibentuk. Kita harus terbuka untuk dibentuk. Amin. Itu ada Amsal 12 ayat 1. Siapa menyintai didikan, dia mencintai pengetahuan. Ingat, pengetahuan di sini adalah hikmat Tuhan. Kalau mau diajar oleh orang-orang yang benar, kita siap mendengar, siap dibentuk. Amin. Yang kelima, tidak egois dan berpikir kepentingan bersama. Filipi 2 ayat 4. Jangan tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tetapi kepentingan orang lain. Artinya teman-teman, kita di sini belajar bahwa kita tidak boleh egois, tapi kita harus mementingkan kepada orang lain. Amin. Yang keenam, sabar dalam proses Tuhan. Kedewasaan terlihat cara kita tetap tenang menghadapi tekanan. Kita harus tenang menghadapi tekanan. Amin. Yang ketiga adalah buah dari karakter yang dewasa. Yang pertama, dihormati dan dipercayain orang lain. Artinya bertanggung jawab dalam pelayanan. Amin. Jadi berkat, bukan jadi batu sandungan. Yang kedua, mampu menjadi berkat dan teladan.
Ya kan, benar, mampu menjadi berkat dan teladan. Yang ketiga, hidup stabil, tidak mudah goyang. Hidupnya stabil dan tidak mudah goyang. Amin. Yang keempat, semakin menyerupai Kristus dan tutur kata dan sikapan kita. Kita harus berkata sesuai dengan firman Tuhan dan sikap kita harus sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Efesus 4 ayat 13. Sampaikan kita semua mencapai kedewasaan dan penuh tingkatan pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Filipi 4 ayat 13. Nanti Pak Perdi tolong baca Filipi 4 ayat 13 lanjutan khotbah yang tadi. Oke? Ayat 4. Cara menumbuhkan karakter yang dewasa. Yang pertama, dekat dengan firman Tuhan setiap hari. Firman Tuhan itu teguran, mengajar, menumbuhkan kedewasaan rohani. Amin. Yang pertama apa teman-teman? Menegur, mengajar, menumbuhkan kedewasaan rohani. Amin. 3M, menegur, mengajar, menumbuhkan kedewasaan rohani. Yang kedua, latihkan pengendalian diri dan setiap situasi. Amin. Kita harus berlatih terus. Jangan bereaksi cepat, tapi berpikir dulu sebelum bertindak. Ada 2, berpikir dulu sebelum bertindak. Amin. Yang ketiga, terima proses kehidupan dengan iman. Kita harus terima proses dengan kehidupan iman. Tuhan memakai masalah untuk membentuk kedewasaan rohani kita. Amin. Untuk diproses masalah yang terjadi untuk kedewasaan rohani kita. Yang keempat, belajar mengasihi tanpa pamrih. Orang dewasa mengasihi bukan karena orang lain sempurna, tapi karena ia mengenal kasih Kristus. Kita harus mengenal kasih Kristus. Amin. Mulanya ada teman-teman, kita mau belajar. Kedewasaan bukan diukur dari usia, tapi cara bagaimana menghadapinya masalah. Yang pertama, mengampuni kesalahan dan berjalan dalam kasih Kristus. Amin. Intinya teman-teman, kedewasaan rohani ini kita bicara tentang bukan karena umur kita lebih tua, ada yang 27, ada yang berapa, tapi tindakan dan karakter kita menghadapi masalah. Amin. Percuma umur yang dewasa tapi karakter masih anak-anak. Jangan. Kita mau belajar karakter yang dewasa, harus karakter yang membangun, sikap yang benar, sikap tindakan tutur kata yang baik, dan yang paling penting, dari pembelajaran 2 hal ini, yang pertama rendah hati dan karakter yang dewasa ini, kita belajar bahwa setiap karakter yang kita milikilah, ubah karakter yang sesuai dengan firman Tuhan. Kita buka ayat terakhir, Roma 12 ayat 1 dan 2. Silakan. Roma 12 ayat 1 dan 2. Karena itu, saudara-saudara, oleh kemurahan Tuhan, kamu menasihati supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan, itulah ada ibadahmu yang sejati. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia, tapi berubah oleh pembaruan budi, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang berkenan kepada Allah yang sempurna. Ini yang kita garisi, ada pembaruan budi. Pembaruan budi di sini perubahan karakter dengan cara apa teman-teman? Paradigma. Itu ada di Kolose 3 ayat 2. Kita buka Kolose 3 ayat 2. Ini ayat suka-suka saya. Pikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Kita harus pikirkan yang di atas, bukan yang di bumi. Amin. Kalau kita mau mengubah pola hidup kita, karakter yang baik, karakter yang rendah hati, kita harus memikirkan apa yang di atas. Amin. Nah, di situ kita menjadi manusia baru. 1 Korintus 15 2 Korintus 5 ayat 7. 2 Korintus 5 ayat 7. Sebab itu kami hidup karena percaya, bukan karena melihat. Amin. Kita harus percaya bahwa Tuhan itu menjadi baik. Amin. Intinya teman-teman, dari pembelajaran ini kita belajar ubah paradigma, ubah hidup kita menjadi karakter yang rendah hati dan karakter yang dewasa. Tuhan memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Nanti doa firman saya serahkan ke KPRD, doa berkat KPRD. Nanti malam kita ada ibadah setengah 7 yang akan dilayani KPRD. Oke? Jadi jangan lupa. Amin. Dengan tema pikirkan apa yang di atas. Kolose 3 ayat 2. Catat KPRD, pikirkan apa yang di atas. Kolose 3 ayat 2. Itu.
Oke? Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan ke Pak Ferdi. Terima kasih.